Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara, satu lagu yang sama-sama kita renungkan, pujian yang juga mempersiapkan kita masuk ke dalam meja perjamuan. Puji Tuhan, sebagaimana lagu yang kita baru dengarkan, ya dan amin. Tuhan adalah Tuhan yang mengingat kita dan mengasihi kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Sungguh Engkau Allah yang penuh rahmat anugerah. Engkau Allah yang panjang sabar dan belas kasih atas kami. Engkau mengingat kami satu persatu di dalam nama kami masing-masing. Engkau menuntun kami dan memimpin kami, membentuk kami, mempersiapkan kami, merancang kami dalam jalan masing-masing yang Tuhan sudah sediakan dalam porsi yang Tuhan berikan. Kami menyadari ya Tuhan, betapa tidak berlayaknya kami untuk menerima semuanya itu. Tetapi perkenanan-Mu oleh karena rahmat anugerah di dalam penebusan dari Kristus yang telah mati dan bangkit, kami dijadikan anak-anak-Mu dan kami boleh datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama-Mu, dipenuhi dengan rahmat firman-Mu dan juga akan menerima perjamuan yang daripadamu. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya seluruh kehidupan kami boleh terus dibentuk, boleh terus dipimpin, boleh terus dimurnikan, menjadi semakin segambar dengan Kristus, supaya seluruh kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami merenungkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, biarlah kiranya kami menjadi orang-orang yang terus belajar mengerti isi hati Tuhan. Pimpin kami, terangi langkah kami dengan firman-Mu. Beranugerahlah kepada kami pada pagi hari ini, ya Allah kami yang hidup
Dengar doa kami, berkati setiap kami tanpa terkecuali. Biarlah kami semua dipenuhi dengan rahmat firman Allah. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul pasal 13. Hari ini kita akan membaca secara bergantian dari ayat yang ke-13 hingga yang ke-25. Lalu nanti kita melihat beberapa bagian ayat di bagian akhirnya. Kisah Para Rasul pasal 13 dari ayat yang ke-13 hingga yang ke-23. Telah menemukan, kita membaca bergantian mulai dari saya 13, jemaat sekalian 14, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, di dalam hari Sabat biasanya selalu kitab Musa dibacakan, lalu kitab nabi-nabi, ada interpretasi yang mengatakan ini kitab Yesaya. Pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita, dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang leluhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekarang kita perhatikan ayat 36 sampai yang ke-39. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena karena Yesuslah, maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan kita melihat Kisah Para Rasul pasal 13 menjadi babak kedua dari Kisah Para Rasul. Babak 1, pasal 1 sampai pasal 12 diberitakanlah Injil. Lalu babak 2 mulai dari jemaat di Antioquia menjadi gereja kedua representatif gereja yang hidup, menjadi gereja yang bermisi. Lalu mereka mengutus Saulus, yaitu Paulus sekarang, dan Barnabas untuk pergi di dalam pelayanan misi. Dari ayat 1 sampai ayat 12 mereka sudah melakukan pelayanan misi itu. Nah sekarang dilanjutkanlah pelayanan misi itu dari ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Dan kalau kita mau perhatikan seluruh jejak dari Kisah Para Rasul, sebenarnya dari ayat inilah kita melihat pertama kali Paulus berkhotbah. Sebelumnya dicatat tentang pertobatannya, dicatat tentang kesaksiannya, tapi ini kali pertama Paulus berkhotbah. Nah, dia bagaimana berkhotbah? Apa yang dikhotbahkannya di dalam Injil? Nah, nanti kita akan lihat di bawah. Tapi sebelum kita melihat isi khotbahnya Paulus, mari kita memperhatikan terlebih dahulu narasinya, konteks dari Kisah Para Rasul pasal 13 ini. Dikatakan tadi dalam ayat 13 bahwa mereka
melanjutkan perjalanan misi. Mereka dari dua, tentu banyak timnya ya, tapi dua yang mengepalai perjalanan misi ini, tadinya itu Barnabas dan Paulus, dan sekarang menjadi misi perjalanan Paulus dan kawan-kawan. Masih ikut Barnabasnya. Apa yang terjadi di dalam pelayanannya? Mari kita lihat secara konteks. Saudara, ini pelayanan yang tidak gampang. Ini bukan sekedar yuk ikut nanti cari orang Yahudi khotbah. No, mereka dari kota ke kota dengan segala tantangan yang sangat berat. Pertama, ketika mereka di Pafos, tadi kan mereka pergi meninggalkan Pafos. Itu pulau. Jadi ini laut tengah, mereka seberang ke satu pulau, mereka tinggal di situ, melayani di situ karena memang Barnabas yang punya ide, mereka harus pelayanan di situ dulu. Mereka di Pafos, nanti berlayar dari situ pergi menyeberang lagi ke pulau ke tanah besar, yaitu ke Perga di Pamfilia. Ini sebenarnya kota pinggir pantai yang kita kenal sekarang namanya Turki, Asia Minor. Jadi Perga Pamfilia itu di Turki. Dari situ nanti mereka berjalan naik lagi ke atas, mereka berjalan ke Antioquia di Pisidia. Nah, jadi kita sering kali dengar kata Antioquia, tapi ini berbeda. Jadi di dalam Kisah Para Rasul ada 3 kali kota Antioquia, tapi di dalam ibu kota yang berbeda-berbeda. Nanti kita akan lihat ya. Maka setelah mereka pelayanan dan mengabarkan Injil di Pafos, mereka tidak berpuas, sudah selesai. Tapi mereka terus di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, tanya Tuhan, what next? What next? Maka mereka melanjutkan pelayanan untuk pergi. Tapi mari kita perhatikan saudara konteks dari masing-masing kota itu. Sehingga kita tidak hanya lihat ngapain sih nama-nama kotanya, ya wes lah pokoknya dia pergi pelayanan misi. Tetapi di balik pelayanan misi itu nama-nama kota itu, nah ini yang kita mau perlu lihat studi ke belakang. Ada apa? Kenapa harus catat detail? Bukan hanya motif perjalanannya, tapi tantangan di dalam pelayanannya. Saudara sekalian, di Pafos itu pulau yang penyembahan Dewi Venus terbesar di pulau itu. Yang dimana pulau itu sangat common dengan ritual keagamaan penyembahan Dewi Venus yang dilakukan dengan melakukan prostitusi. Jadi nanti di dalam ibadah penyembahan mereka di depan semua arak umum menyatakan keindahan dari Dewi Venus. Maka imamnya yang laki-laki dengan katakanlah pendeta dalam sekarang perempuannya, mereka melakukan persetubuhan di situ. Maka betapa menjijikannya pulau ini. And yet Tuhan masih mengutus hamba-hambanya untuk pergi kabarkan Injil di situ. Dan dicatat Paulus tidak hanya menginjili kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada non-Yahudi. Berarti orang-orang penyembah dewa Venus. Maka mereka mendengar Injil, mereka mendengar berita pengharapan yang tidak ditawarkan oleh Dewi Venus. Dan mereka mendengar berita pengharapan keselamatan dengan jalan yang kudus, bukan dengan ritual agama yang menjijikkan. Ini yang terjadi. Selesai dari situ mereka meneguhkan dan mereka mendirikan gereja. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi, tadi dikatakan ke Perga. Nah, Perga Turki. Di situ salah satu, bukan yang terbesar memang, tapi salah satu yang terbesar penyembahan Dewi Diana. Jadi dari Venus ke Diana sekarang. Itu menjadi satu penyembahan yang menggambarkan tentang kesuburan, keindahan dan segala macamnya. Maka bagaimana mereka harus berhadap-hadapan juga, harus berapologetik juga dengan pemahaman konsep agama yang lain lagi. Maka ini menjadi tantangan demi tantangan di dalam pelayanan misi. Ini menjadi suatu hal yang seharusnya kita boleh belajar. Saudara, mari kita belajar mendoakan para misionari, gak hanya template. Tuhan berkatilah pelayanan di sini, Tuhan berkatilah pelayanan di sini. Tapi kita belajar untuk melihat ya, kota demi kota. Saya bersyukur paling tidak salah satu contoh yang saya lihat beberapa cabang gereja yang sudah melakukan ini. Seperti ibadah sore melakukan ini. Lalu juga saya pernah lihat di Bekasi, Harapan Indah melakukan ini, Cikarang melakukan ini, Depok melakukan ini. Mereka melakukan doa syafaat untuk satu kota tertentu, untuk satu desa tertentu, untuk kasih detail apa yang menjadi tantangan penginjil di situ, berapa persen kekristenan di situ, siapa misionaris dari lembaga mana yang diutus ke situ, sehingga kita benar-benar mengerti beban penginjilan itu. Nah, ini yang namanya tantangan.
Kita boleh terus belajar sehingga enggak hanya template, mari kita doakan penginjilan. Ya apa? Mari kita lebih spesifik. Nah ini pembelajarannya melalui surat yang ditulis oleh Lukas, dicatat kota-kota ini secara detail dengan motif seperti ini. Lalu selesai dari situ, mereka memang tidak lama di Perga, mereka langsung jalan naik ke atas. Nah ini tadi menyeberang naik kapal, sekarang sudah sampai di pinggir pantai, mereka pilih jalan naik ke atas. Dari Perga mereka berjalan ke Antioquia di Pisidia. Ini Antioquia yang lain ya. Kenapa ya ada nama kota begitu banyak Antioquia. Sebenarnya kalau kita bicara tentang catatan sejarah di dalam catatan Romawi, ini penghormatan kepada pengganti dari Alexander Agung. Setelah Alexander the Great mati, penggantinya itu namanya Antiochus Agung. Jadi Antiochus yang menjadi pemimpin, menjadi kaisar, untuk menghormati dia di dalam masa pemimpinannya, maka 3 kota ini dinamai atas namanya dia. Nah itu sejarahnya. Maka apa yang mereka lakukan? Apa yang dicatat di dalam pelayanan di kota itu? Bahwa Rasul Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil dengan setiap tempat dipahami dalam konteksnya masing-masing. Ada perbedaan masing-masing tempat. Maka di dalam seluruh tempat itu disesuaikan motifnya dan seluruh tantangannya mereka pahami. Sehingga mereka terus berjalan tidak dengan pakai rumus template. Tapi mereka boleh belajar berdinamika. Nah inilah yang namanya pelayanan misi. Minggu lalu kita sudah pelajari di dalam pelajaran seri sebelumnya. Kita telah melihat bagaimana pelayanan misi itu hanya benar-benar berjalan di dalam kesadaran, di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Ini yang dikatakan di dalam awal pasal 13 ayat 4. Mereka peka kepada dinamika pimpinan Roh Kudus. Waktu dikatakan kemana Tuhan mengutus, berarti mereka langsung mempelajari, langsung mengerti geografinya itu di mana dan apa yang menjadi tantangannya. Maka ini yang kita mau lihat saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan terkadang memang kita melihat di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, tidak gampang. Pelayanan gerejawi menjadi pelayanan yang susah dikerjakan. Pelayanan misi menjadi pelayanan yang sangat susah untuk dikerjakan. Karena somehow ada orang punya agenda dalam diri. Tetapi bagaimana menundukkan agenda masing-masing di dalam gereja untuk tunduk kepada satu agenda, yaitu agenda di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Nah ini yang namanya gereja. Itu sebab ketika kita tidak sama-sama berdoa, sekalipun kita mau sama-sama melayani, maka di situ setan akan bekerja. Perhatikan kalimat yang sederhana ini. Ketika kita tidak menjadi gereja yang berdoa, sekalipun kita menjadi gereja yang mau melayani, di situ setan bekerja. Apa maksudnya? Karena kita tidak menjadi sinkron, masing-masing bekerja dengan caranya sendiri. Tidak ada satu kesatuan, tidak ada satu dasar yang memimpin. Maka semua berjalan di dalam maksudnya masing-masing. Saudara, tidak tentu itu karena ego. Di dalam pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah melihat di dalam Kisah Para Rasul bahwa ketika Tuhan menebus kita, setiap kita akan dipercayakan karunia yang berbeda-beda. Oleh karena karunia yang berbeda-beda ini, maka beban kita itu akan berbeda-beda. Maka di dalam beban kita yang berbeda-beda itu, terkadang kita merasa karena desakan memang, dan itu desakan yang benar, terkadang kita melihat bahwa harus ini dulu yang dikerjakan. Nah di sini problemnya. Saya punya beban di dalam diakonia. Saya punya beban di dalam penginjilan. Saya punya beban di dalam pengajaran. Saya punya beban di dalam departemen ibadah. Masing-masing punya beban. Maka waktu gereja harus menjalankan, tentu karena kakinya cuma 2, maka ada skala prioritas. Maka si A akan approach, menurut saya kita harus jalankan pelayanan misi dulu. Si B akan approach, menurut saya kita harus gembalakan dulu, jemaat kita masih kacau balau nih. Lalu si C akan approach, menurut saya ibadah yang harus diperbaiki dulu. Berantem. Loh, sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama jadi masalah. Kenapa? Bukan karena agendanya salah, bukan karena itu karunia yang salah. Tapi ketika gereja melayani,
tidak ada kerelaan berdoa untuk memiliki satu kesehatian tunduk kepada dinamika pimpinan Roh Kudus, maka gereja jadi kacau. Saudara, terkadang memang kita menjadi bingung saat-saat di mana bukan yang kupikirkan yang terjadi. Hamba Tuhan juga demikian. Ketika saya tahu itu suatu hal yang benar dan saya akan approach, tetapi saya bukan pengambil keputusan. Saya akan tetap ngotot untuk mengatakan yang saya pikirkan ini benar. Sembari dua hal. Pertama, saya juga harus belajar rendah hati untuk meletakkan kaki saya di sepatu orang lain. Bahwa saya juga punya hati seluas-luasnya untuk percaya bahwa orang lain juga bergumul dengan Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan yang kedua, ketika keputusan diambil, meski bukan keputusan berdasarkan agenda saya yang menjadi prioritas, saya taat. Nah itu gereja. Tangan bilang, aku itu mau ambil es krim karena dari tadi mulut sudah pengen nih, sudah sampai ences. Tapi kaki bilang, gak bisa, kita harus jalan dulu, bawa dulu es krimnya ke sana karena nanti panas, ini lumer. Tapi si mulut udah gak tahan, si kaki bilang gini, jadi bagaimana? Ya sudah, semua jalan aja, sambil jalan sambil makan es krim dan segala macam. Ya hancur semuanya, lihat ya. Konsep tubuh sekali lagi. Yang mana skala prioritas? Yang mana menjadi satu kesadaran dipimpin dalam dinamika pimpinan Roh Kudus? Dari mana kita tahu bahwa mereka berjalan dalam dinamika pimpinan Roh Kudus? Dari ayat-ayat awal selalu dikatakan, ketika Roh Kudus sudah mendesak, mereka tidak buru-buru. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan berpuasa. Betapa seriusnya gereja yang berdoa. Saudara, prinsip ini semua di dalam ruang lingkup kehidupan kita. Di dalam pengambilan keputusan pekerjaan kita, dalam pengambilan keputusan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika kita punya hati yang baik, kita mau lakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi tidak terlebih dahulu berdoa. Somehow di situ justru iblis bekerja. Hati-hati ya. Tapi sekarang pertanyaannya, oke, saya mau kok berdoa Pak, saya mau ikut dinamika pimpinan Roh Kudus. Tetapi tidak gampang, bagaimana cara melihat dinamika pimpinan Roh Kudus? Maka ini yang menjadi pengertiannya. Saudara sekalian, dinamika pimpinan Roh Kudus bukan sesuatu hal yang mistis. Yang kedua, dinamika pimpinan Roh Kudus tidak pernah dikonfirmasi oleh Allah Roh Kudus hanya kepada satu orang tanpa mengkonfirmasi kepada yang lain. Jadi orang-orang yang selalu mengklaim bahwa Tuhan memimpin saya untuk berkata ini. Kemarin saya bertemu dengan Allah dalam Roh Kudus yang membawa saya ke sini. Semua itu adalah klaim yang harus ditolak. Bukan hanya kita katakan salah, harus ditolak. Sebab apa? Di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, bagaimana cara menguji bahwa itu benar? Alkitab sendiri yang memberi peringatan. Roh Kudus yang pimpin kita. Roh Kudus juga yang pimpin rasul-rasul untuk menuliskan kalimat ini. Firman Tuhan mengatakan apa? Ujilah setiap roh. Tidak sembarangan saudara sekalian. Jadi bagaimana cara menguji roh? Bagaimana kita mengerti bahwa yang kita mau lakukan ini dalam dinamika pimpinan Roh Kudus? Yaitu kerelaan membuka diri kepada gereja. Artinya apa? Selalu saudara muncul konfirmasi dalam dinamika pimpinan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang diberikan juga kepada orang lain untuk mengkonfirmasi. Maka di dalam hal itu tentu akan ada gesekan dan segala macam. Justru di dalam gesekan itulah somehow orang bilang, semakin aku ngomong, semakin aku ragu. Bagaimana aku ngerti itu dinamika pimpinan Roh Kudus? Apakah aku akan mengambil probabilitas atau teori kemungkinan dari 10 kali yang aku bilang, 9 yang ngomong benar, 1 yang bilang tidak, maka 9 yang aku ambil. Probabilitas suara terbanyak. Bukan hanya seperti itu kacamatanya. Tetapi di dalam kesadaran saya membuka diri, di dalam kerelaan saya untuk berbicara kepada orang-orang yang saya tahu juga dewasa rohani, yang mungkin mereka belum gumulkan. Minimal dengan cara seperti itu, saya percaya saya didoakan. Minimal dengan cara yang seperti itu, saya percaya akan banyak masukan-masukan yang menjadi satu pertimbangan yang membuat saya tidak kacamata kuda. Loh, bukankah lebih baik kalau sudah ada kegerakan dengan itu saya langsung jalan saya tanpa pertimbangan. Pertimbangan bikin saya galau untuk maju, enggak maju.
Salah saudara, justru apa itu yang namanya hikmat. Hikmat tidak pernah ajar kita jadi barbar, hikmat tidak pernah bikin kita kacamata kuda, hikmat membuka mata kita untuk melihat seluruh perspektif. Walaupun di dalam hal itu ada saat-saat di mana kita menjadi makin galau, makin bingung, makin banyak pertimbangan. Tetapi dengan cara seperti itulah Tuhan terus menata kita di dalam hikmat. Maka waktu ambil keputusan, seluruh dasar keputusan kita didasari oleh kebenaran, tidak bertentangan dengan firman, dan ada orang-orang yang mendoakan. Itu namanya kerelaan untuk melangkah di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Hal ini tentu sulit kepada siapa? Kepada seorang pemimpin. Pemimpin gereja harus ambil keputusan. Seorang pemimpin perusahaan harus mengambil keputusan. Seorang kepala keluarga harus mengambil keputusan. Akan tetapi justru ya memang tetap keputusan akhir di pemimpin. Tetapi kerelaan dia untuk membuka diri, kerelaan untuk mengevaluasi diri, kerelaan untuk membuka perspektif. Itu yang namanya kerelaan untuk hidup di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Saudara, saya bersyukur ya di dalam kalimat-kalimat Pak Tong yang sering kali sulit dimengerti. Saya selalu rasa tersendiri gitu kan ya. Pak Tong selalu sering kali-kali mengeluarkan kalimat itu. Tetapi saya bersyukur di dalam segala pengetahuannya yang bumi langit dengan kami para hamba-hamba Tuhan. Dia punya kerendahan hati untuk bicara, menanyakan pendapat tentang apa yang harus dikerjakannya. Ada kerendahan hati untuk terus minta dinamika pimpinan Roh Kudus. Nah, hal-hal yang seperti ini yang seharusnya kita pertumbuhkan di dalam kita sebagai gereja. Kita lanjut. Maka dalam dinamika pimpinan Roh Kudus kita mengerti konfirmasinya tidak tunggal tapi konfirmasi bersama. Dan yang kedua, di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus tidak ada konfirmasinya diberikan dalam janji jalan yang mulus. Enggak ada itu. Kesusahan itu memang sepaket dalam panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Tentu akan ada tantangannya masing-masing. Maka setiap kita telah dirancangkan Tuhan panggilan untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan telah siapkan jauh sebelumnya bagi kita masing-masing. Karena itu kita tidak bisa sembarangan di dalam langkah kita. Saudara, segala langkah keputusanmu, mari terus bertanya, adakah hatimu punya kerelaan untuk terus ikut dinamika pimpinan Roh Kudus? Kapan harus melangkah? Kapan harus berhenti? Dimulai dari satu kesadaran, konsistensi mendoakan setiap hal yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Saya dipercayakan Tuhan apa? Saya dipercayakan Tuhan panggilan. Oke, itu satu hal. Tapi ya sudah, template aja panggilan. Enggak, saya harus berdoa. Panggilan apa yang Tuhan percayakan? Oke, dalam pelayanan-pelayanan misi, saya harus berdoa apa? Oh ya, di dalam pelayanan penggembalaan gereja, saya harus berdoa apa? Oh ya, di dalam pelayanan ini saya harus berdoa apa? Itu satu aspek. Aspek yang kedua, Tuhan mempercayakan saya rumah tangga. Oh ya, saya harus berdoa. Saya berdoa apa? Untuk istri saya, untuk anak saya, dan ekonomi dan segala macam. Lalu aspek yang lain, saya sebagai anak terhadap orang tua. Aspek lain. Itu yang membuat sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan saya nggak tahu mau doakan apa lagi. Kalau kita melihat realitas seluruh aspek yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti bagaimana berdoa. Saya seorang penduduk warga DKI, pada aspek yang Tuhan sudah percayakan untuk saya berdoa untuk kota ini. Saya menjadi penduduk Indonesia, ada aspek di mana saya harus berdoa untuk bangsa ini. Dan seterusnya. Ada beban-beban yang Tuhan percayakan, ada gerakan yang Tuhan percayakan, menjadi kesadaran kita untuk terus bergumul di hadapan Tuhan. Itu sebab, saudara sekalian, sekali lagi, tidak ada dari kita yang dipanggil untuk jadi penonton, untuk jadi tamu. Tidak ada yang dipanggil untuk sembarangan melangkah. Mari minta sebagaimana para rasul, bukan karena mereka lebih hebat dari kita. Mereka ordinary sama dengan kita. Tapi bagaimana mereka bisa melangkah dengan benar? Kerelaan untuk terus hidup dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkati. Maka kita lanjutkan. Maka pengajaran ini sangat serius diajarkan oleh Paulus. Ulang-ulang dia bicara serius tentang mengerti bagaimana hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Paling tidak ulang-ulang pengajaran ini dalam kitab Galatia. Galatia 4 dan Galatia 5 bicara tentang buah roh dan seterusnya. Paulus selalu mengatakan, kalau engkau sadar bahwa engkau hidup dalam roh, ditebus dan dilahirbarukan
ditebus oleh Kristus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, hidup dalam roh, hendaklah kamu hidup dipimpin oleh roh, sehingga kamu tidak ditelan oleh rupa-rupa kedagingan. Nah ini panggilan kita jadi orang Kristen. Ini hal pertama yang kita boleh belajar melalui langkah dari kota ke kota ini. Sebenarnya kita boleh melihat satu misteri tentang dinamika pimpinan Roh Kudus menjadi proyeksi yang sama yang Tuhan mau kita hidupi dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua. Maka di dalam perjalanan itu kita melihat ada satu tragedi, muncul tragedi yang pertama kali. Tadi ayat pasal 13 ini pertama kali khotbah Paulus. Kedua, tragedi jenis pertama kali muncul di sini. Tragedi yang dahulu selalu tentang penganiayaan. Tragedi yang dahulu bentur soal teologi. Tapi sekarang muncul tragedi yang tidak terlalu dijelaskan. Apa itu? Sekali lagi ayat 13 dikatakan. Tetapi Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kenapa ini harus dicatat? Karena nanti pasal 15 perpecahan antara Paulus dan Barnabas karena kasus ini. Mari kita melihat, maka siapa sebenarnya Yohanes Markus secara cepat ya. Yohanes Markus ini saudara sekalian, kemungkinan terbesar secara interpretasi dapat dipertanggungjawabkan, ini penulis Injil Markus. Pernah lari dari pelayanan ternyata. Jadi dia bukan orang yang sempurna juga. Orang ordinary yang bermasalah and yet juga ditebus oleh Kristus dan dipakai Tuhan untuk menuliskan Injil Markus. Dan kalau kita menyelidiki secara arkeologi, sebenarnya Injil yang tertua dari keempat Injil adalah Injil Markus. Nanti Injil Lukas dan Injil Matius belajar melihat pola dari Injil Markus dan menambahkan di dalam hasil penyelidikan mereka. Jadi Injil yang tertua itu Injil Markus. Siapa penulisnya? Seorang Yohanes Markus. Siapa dia? Orang yang pernah lari meninggalkan pelayanan. Orang seperti ini tapi dipakai Tuhan untuk masuk di dalam kanon. Lihat saudara, betapa luar biasanya Tuhan. So it's not about our contribution. It's not about our possibility punya potensi. Tetapi anugerah itu bekerja, maka Tuhan akan memakai kita. Nah ini gambarannya. Maka mengapa dia pergi tinggalkan Paulus dan Barnabas dan dia kembali ke Yerusalem? Ada beberapa penafsiran yang tidak tahu mana yang benar-benar benar gitu ya. Tetapi kemungkinan-kemungkinan ini berdasarkan dari catatan-catatan. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ini yang paling kuat penafsirannya. Agak sedikit jelek tapi poinnya menarik. Ada yang mengatakan bahwa Markus kecewa karena terjadinya pergantian kepemimpinan. Lihat ya, saya baca Lukas itu benar-benar orang pinter, detail catatnya. Lihat ayat 4, lihat ayat 13. Oleh karena disuruh Roh Kudus, pasal 13 ayat 4, Barnabas dan Saulus. Nama pertama itu yang menjadi pemimpinnya, Barnabas dan Saulus. Lalu lihat sekarang ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawan ganti kepemimpinan. Saudara, kenapa sampai Markus kecewa dalam tafsiran itu? Karena memang yang ajak Paulus itu Barnabas. Yang ajak Markus itu Barnabas. Dan Markus itu sepupu dari Barnabas. Jadi ada urusan-urusan keluarga seperti ini juga di dalam gereja. Maka Markus yang adalah sepupu dari Barnabas rasa kecewa. Loh dulu Barnabas yang panggil, dulu Barnabas yang pimpin. Tiba-tiba siapa ini anak muda bisa langsung gantikan. Barnabas itu sudah senior. Barnabas itu menjadi orang yang begitu besar. Tetapi sekarang dia harus digantikan oleh Paulus. Maka dia sakit hati. Saudara, di sini kita boleh melihat kalau katakanlah tafsiran ini benar. Maka di sini kita boleh mengerti bahwa di dalam gambaran Alkitab menunjukkan kelemahan dari masing-masing hamba Tuhan. Dan Alkitab juga menunjukkan bagaimana karunia Tuhan menyertai masing-masing hamba Tuhan di dalam kelebihannya masing-masing. Dalam hal ini saya sangat bersyukur catatan ini muncul. Secara implisit kita melihat betapa luas hatinya Barnabas. Saudara, dia bukan orang muda, dia orang yang senior. Barnabas orang yang sangat senior. Tetapi di dalam masa tuanya yang lebih senior daripada yang lain, dia punya hati yang begitu luas. Dia rela untuk mendahulukan orang yang punya potensi lebih besar daripada dia untuk naik. Dia tidak harus pegang kepemimpinan.
Maka mari kita lihat dari awal ketika Saulus bertobat, siapa yang mengkonvins jemaat, siapa yang belain lindungi Paulus untuk dibawa ke rasul, untuk diyakinkan dia rasul Kristus? Barnabas, saudara, Barnabas. Dia yang kasih keyakinan, ini rasul Kristus. Dia senior, tapi dia lakukan itu. Lalu setelah dia yakinkan orang untuk menerima Paulus, dia yang pertama kali ajak Paulus untuk ikut pelayanan misi sama dia. Dia yang pakai, dia yang pimpin, dia yang berikan kesempatan kepada Paulus. Tapi seiring jalan, setelah mulai pengajaran, setelah mulai, siapa yang khotbah? Paulus. Siapa yang lebih convince? Karena memang Paulus seorang terpelajar. Dia di bawah pimpinan Gamaliel, dia menguasai perjanjian lama. Itu sebab di dalam kesadarannya ada orang yang lebih berpotensi, meski lebih muda, walaupun itu dia yang ajak, dia merelakan yang tadi dia yang memimpin, sekarang dia dipimpin oleh anak muda ini. Ini luas hatinya seorang hamba Tuhan seperti Barnabas. Maka Paulus seorang rasul yang besar pun kita melihat tetap ternyata di dalam proses. Markus diproses Tuhan, Paulus diproses Tuhan. Saya ngerti di dalam hal ini, coba katakanlah ya ini benar. Maka kemungkinan besar mungkin Paulus sakit hati. Karena ada anak muda yang lain yang tidak mau rela untuk bayar harga. Maka Paulus bentur karena hal ini. Tafsiran yang lain, kenapa Markus tolak? Ada gambaran kalau urusan relasi kayaknya terlalu mendiskreditkan Markus. Masa hanya gara-gara sakit hati itu? Lalu karena apa? Nah, dimunculkanlah secara penyelidikan kemungkinan besar karena Markus masih belum punya iman yang terlalu kuat, dia takut. Kenapa takut? Saudara, perjalanan dari tempat mereka berjalan ke Antioquia itu jalan darat. Pada masa itu terkenal menjadi jalan yang paling mengerikan dan berbahaya karena banyak perampok di jalan itu. Jadi ada resiko penganiayaan yang akan terjadi kepada mereka kalau mereka tetap ngotot pergi ke Antioquia. Dan memang benar yang sekarang yang memutuskan pergi ke situ Paulus. Walaupun di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus tentunya. Tetapi Markus tidak melihat itu di dalam penafsiran ini. Maka dia memilih untuk pergi ke Yerusalem. Ada lagi tafsiran yang lain. Lucu-lucu memang tafsirannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Markus dengan keyahudiannya masih menolak keputusan Paulus untuk lebih memprioritaskan mengabarkan Injil kepada Gentiles, kepada bangsa lain. Itu sebab dia dikatakan memilih pulang ke Yerusalem. Kenapa enggak? Oke, aku tinggalin ya sudah. Tapi kenapa harus pulang ke Yerusalem? Nah, ada penafsiran berdasarkan pasal 15 ayat 1, ternyata nanti Paulus dan Barnabas diadili atau dipertanyakan para rasul tentang penginjilan mereka kepada para Gentiles. Jadi orang mulai merekayasa, oh ya mereka pergi, Markus pulang, ngadu, setelah ngadu ini dua orang dipanggil. Lu kenapa prioritaskan pengabaran Injil kepada orang non-Yahudi? Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi cocokologi coba lihat ayat-ayatnya. Tetapi ada yang mengatakan juga di dalam penafsiran dan menyelidiki karena di situ sebenarnya mulai dari awal pelayanan Paulus itu sudah sakit-sakitan. Nah, kita ada yang mengatakan duri dalam daging dan segala macam. Besar kemungkinan Paulus memang punya penyakit tubuh yang pada zaman itu penyakit yang paling berat salah satunya yang mereka alami adalah malaria. Jadi orang-orang pantai, malaria dan segala macam, maka Paulus kemungkinan kena itu, dan kalau itu sudah sampai meriang sampai ke kepala dan sakitnya, maka Markus bilang, lu mau naik ke sana lagi nanti lu sakit-sakitan bagaimana? Tapi Paulus ngotot, dia marah, dia tinggalkan. Nah, ada gambaran itu ya. Apapun, sekarang kita masuk langsung. Apapun yang manapun dari penafsiran itu yang benar dan segala macam. Tetapi Alkitab tidak terlalu peduli untuk menjelaskan yang mana latar belakang kepergiannya Markus. Tetapi yang terutama kita mau belajar dari kisah ini apa? Bahwa ketika kita melangkah, siapapun, termasuk dalam hal ini Markus, ketika kita melangkah, kembali ke dalam poin pertama tadi, kita tidak mau ikut dinamika pimpinan Roh Kudus, saudara akan jadi masalah. Masalah bagi saudara sendiri, masalah bagi orang lain. Dan hal yang menyedihkan, ini menjadi tangisan saya ketika menggumulkan akan hal ini.
konsekuensi dari melangkah di dalam ego akan menghancurkan relasi. Sekali lagi, itu tadi yang saya katakan di awal. Saudara mau melayani, tetapi tidak mau taat setia berdoa untuk ikut dinamika pimpinan Roh Kudus. Di situ iblis bekerja. Apa yang terjadi konsekuensinya? Di dalam pasal 15 bagian terakhir kalau kita baca, dikatakan Paulus dan Barnabas menjadi bertikai hebat. Kalimatnya apa ya? Saya bacakan buat kita semua. Pasal 15, mari kita perhatikan. Di dalam bagian terakhir pasal 15 ayat 39 dari 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus benar-benar marah dengan kepergian Markus, entah dengan tafsiran yang mana tadi itu. Tapi intinya benar bahwa Markus melakukan kesalahan, dia tinggalkan pelayanan. Tetapi Barnabas yang punya hati besar, bagaimana dia merangkul Paulus, demikian dia juga merangkul Markus, memberi kesempatan pertobatan. Tetapi Paulus dengan semangatnya no compromise. Tidak tentu harus diperdebatkan siapa benar dari antara keduanya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Itu luka saudara, sampai kalimat tajam. Dan apa yang terjadi dari perselisihan itu? Saya selidiki dan saya nangis dengan kalimat ini. Sampai matinya Barnabas, Paulus tidak ketemu lagi. Aduh, hancurnya orang yang sama-sama cinta Tuhan, orang yang sama-sama melayani Tuhan dan bentur. Terpujilah Tuhan di dalam segala kelemahan berduanya, tetap dua-duanya dipakai. Barnabas membawa Markus pergi ke kota lain. Paulus akhirnya membawa orang lain pergi ke kota lain. Tetapi saya percaya sudah ada rekonsiliasi pendamaian dalam hati mereka masing-masing. Tetapi tidak sempat ketemu. Tetapi memang ada rekonsiliasi yang terjadi antara Paulus dengan Markus. Nanti pesan Paulus kepada Timotius di dalam suratnya, karena Timotius sering bertemu dengan Markus, Paulus bilang kepada Timotius, bawalah Markus untuk bisa bertemu kembali. Jadi dia rindukan Markus, Barnabas sudah mati. Dan supaya kami bisa melayani bersama, karena aku membutuhkan dia. Hati yang luas dulu dimiliki Barnabas, sekarang telah dimiliki oleh Paulus. Tapi butuh proses panjang saudara, butuh proses panjang. Nah ini tidak gampang. Saya kadang-kadang iseng-iseng kalau kayak gitu berimajinasi ya. Waktu pertama kali pas Paulus dipenggal, jebret, mati, naik ke sorga. Ketemu Barnabas gimana ya? Sorry ya om, gitu-gitu kali ya. Malunya gitu. Wis, tepok-tepok gitu ya. Nah keindahan dari gereja. Keluasan hati. Tapi sebenarnya siapa yang lebih luas hati dalam narasi ini? Alkitab mengajarkan Allah kita Allah yang terlalu luas hati kepada kita. Allah kita Allah yang terlalu panjang sabar kepada kita. Allah kita yang terlalu setia untuk mau terus menanti, menuntun, memproses kita. Lah ini orang problem-problem semua kok. Lah ngapain dipakai orang-orang kayak gini? Tempeleng berantem. Enggak. Dia menanti dengan setia untuk terus setiap pribadi diproses. Maka mari kita belajar menerima undangan Tuhan ini untuk memiliki hati yang luas hati, hidup di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Untuk kita sama-sama menerima proses pembentukan hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus, sekaligus dengan luas hati menyadari bahwa saudara seiman kita pun di dalam proses. Tentu ada kejengkelan dalam hati kita. Tentu ada kerelaan untuk menegur. Tapi bukan untuk keterpisahan, bukan untuk perpecahan. Tapi kerelaan untuk sama-sama diproses. Everybody in making, everybody in process. Di dalam tangannya, dinamikanya pimpinan Roh Kudus. Mari minta kasih luas hati. Jangan balik ya. Gue udah kayak gini ya, lu sebagai gereja harus luas hati dong terima gue. Wah ini yang gak luas hati, ini justru tanda hati yang sempit. Jangan, kita yang minta punya luas hati. Terkadang terlalu susah memang. Beda karakter, aduh harus susah terima. Beda karunia tadi, aduh harus sudah susah terima. Beda agenda susah terima. Beda speed saudara. Sama-sama punya hati. Cepet dong kayak keong, nah gitu kan ya. Gak sabar.
luas hati. Ini undangan kita sebagai gereja. Sekarang bagian ketiga terakhir. Kita kembali ke dalam narasi Kisah Para Rasul pasal 13. Setelah sampai di Antioquia, mereka melakukan apa? Mereka tidak tunggu, mereka tidak tunda, mereka langsung mengabarkan Injil, terutama mulai dari mana? Sinagog. Saudara, inilah seorang penginjil yang bertanggung jawab. Ketika dia pergi, dia sudah survei. Enggak bablas, kemana? Nah itu yang disedihkan Pak Tong. Selalu teriak-teriak, somehow saya enggak ngerti. Awalnya saya enggak ngerti. Kalian ya, jangan pikir jadi hamba Tuhan itu selalu harap undangan. Kamu yang jemput bola. Somehow aku udah belajar, aku udah sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak diundang ya aku nggak tahu mau kemana. Nah ini mentalitas yang nggak benar. Kenapa? Justru kalimat itu benar, sangat benar. Dan itu yang menjadi tangisan permohonanku minta ampun kepada Tuhan. Karena Paulus nggak tunggu minta diundang. Tetapi dia terus berdoa meminta dinamika pimpinan Roh Kudus dan di situ ada jalan. Saudara, waktu kita berdoa meminta pergerakan dari Tuhan, makanya tidak ada yang tidak kerja, mungkin ada yang tidak pergi. Tapi bagaimana kita berdoa untuk setiap orang yang pergi? Mari berdoa sebagai gereja di dalam satu kesatuan. Ada yang jadi tangan, tapi ada yang tubuh yang pasif di dalam, tapi konsisten kerja. Nah ini namanya gereja. Maka tidak ada yang namanya diam, pasif. Dalam hal ini Paulus bergumul di hadapan Tuhan dan ketika dia tahu kota itu tidak perlu survei lagi, langsung action. Dia tahu kemana dia harus pergi dan dia mengabarkan Injil. Dan dicatat di situ apa yang dikatakan? Bahwa ayat 16, di sinagog itu dia langsung angkat tangan. Loh kok bisa? Karena orang tahu siapa dia. Dia seorang scholar. Tentu ada kemungkinan besar pakaian khusus kepada seorang rabi, karena dia rabi, murid dari Gamaliel, atau mungkin pin atau apa, penanda bahwa dia rabi. Apalagi kalau dia telah memberi identifikasinya dalam mengenalkan diri, dia murid dari seorang profesor Gamaliel, siapa yang berani tahan Paulus bicara? Nah ketika setelah ayat-ayat itu dibacakan, makanya diinterpretasi kitab Musa, kitab Taurat, dan kitab para nabi, dari khotbahnya Paulus kita percaya itu eko dari ayat yang dibacakan, kemungkinan besar ayat yang dibacakan itu kitab Yesaya. Nah ini penafsirannya, tapi kembali ke sini. Maka Paulus diberi kesempatan bicara, karena dia dikenal maka dia menyatakan langsung pembicaraan. Tapi apa yang Paulus beritakan? Nah ini yang penting untuk kita lihat. Saudara, di dalam pemberitaan Paulus yang terjadi yang terindah adalah 3 kali Kisah Para Rasul catat khotbahnya Paulus. Tidak banyak. Pertama pasal 13 ini kepada orang-orang di kota itu. Yang kedua pasal 14 dia berkhotbah di Listra. Nah nanti pasal 17 dia berkhotbah kepada filsuf di Athena. 3 khotbahnya beda. Kenapa Lukas harus catat? Justru ini menjadi pembelajaran buat kita gereja. Saudara, yang namanya penginjilan memerlukan hikmat bijaksana untuk mengerti pendekatan di dalam konteks. Ini yang disebut dengan kontekstualisasi, bukan kompromi. Tapi saya harus tahu menyatakan apa di dalam pintu masuk apa. Itu sebab memahami konteks pendengar, mengerti tempat yang saya akan pergi, itu menjadi satu hal yang penting di dalam pelayanan misi. Maka doakan. Itu sebab tidak ada satu metode penginjilan yang terbaik yang bisa dipakai ke semua orang. Sama di dalam pelayanan apapun sebenarnya, karena setiap tempat berbeda, setiap culture berbeda, setiap pengertian berbeda, maka pendekatan apologetikanya berbeda. Termasuk di dalam pelayanan konseling. Kalau saya selalu pakai rumus yang sama kepada setiap orang, itu bukan konseling, itu memaksakan orang di sepatunya saya sebagai konselor. Nggak bisa, saya yang harus mengerti konsili saya. Oh ini seorang melankolik, oh ini seorang yang kolerik, oh ini seorang yang bagaimana. Pintu masuk untuk pendekatan kepada orang ini bagaimana. Tapi kalau saya pakai satu kunci master, saya gebukin orang dengan satu cara. Bukannya orang itu tertolong, yang ada orang itu depresi. Nah sama. Saya tidak anti terhadap metode-metode penginjilan. Saya secara pribadi bertahun-tahun semenjak 2001 terus latih diri dalam metode-metode penginjilan. Tapi semakin saya coba metode penginjilan, saya tahu tidak ada satu metode penginjilan terbaik yang bisa dipakai ke semua tempat. Nah ini yang disebut, yang mau dikasih tahu oleh Kisah Para Rasul, bahwa Paulus dengan hikmat tahu
bicara apa kepada siapa? Lo sama-sama bicara Yesus kok. Tapi dari pendekatan apa? Kepada orang Israel, dia membawa kepada kisah Israel. Kepada orang Yunani, dia membawa konsep tentang, kepada filsuf dia membawa tentang patung dewa yang tidak ada, penyembahan yang tidak ada patungnya. Kepada orang-orang di Listra, dia berbicara tentang Tuhan yang mencipta, lalu ditarik kepada Tuhan yang menebus di dalam Kristus. Pendekatannya. Itu sebab sekali lagi saudara sekalian, kita harus baik-baik doakan pengabaran Injil itu menjadi satu hal yang penting dalam gereja. Oke Pak, saya doakan. Ini kami, utuslah dia. Wah cilaka juga lagi. Enggak saudara, enggak. Kita harus baik-baik berdoa bahwa amanat agung itu dipercayakan Tuhan kepada kita. Minimal Tuhan sudah memberikan kita kepekaan untuk bersaksi kepada orang di sekitar kita. Kita kenal siapa mbak di rumah kita, kita kenal siapa tetangga kita kenal siapa keluarga kita. Dan kita sudah mengerti konteksnya mereka. Maka kita yang terus berdoa, bergumul, meminta hikmat di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Dengan pintu masuk apa kita mewartakan Injil kepada mereka. Maka dalam hal ini paling tidak kita ada di kota ini, kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Mari belajar untuk mengabarkan Injil di dalam konteksnya. Saya dari suku Batak, lalu Tuhan utus saya ke NTT. Ada gap, saudara, ada gap. Tapi di dalam mempelajari, oh iya ini gambarannya, oh iya ini gambarannya. Maka pintu masuk itu yang kita pakai. Itu sebab penginjilan menjadi satu tantangan di dalam dinamika untuk mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap orang. Baik-baik doakan. Maka apa yang Paulus beritakan? Kita tutup di sini. Paulus langsung bicara tentang penggenapan janji dari kisah kasih setianya Allah dari Mesir ke Golgota. Kenapa dia harus kabarkan ini? Karena dia tahu pendengarnya itu orang Yahudi di sinagog. Dan menarik saudara sekalian, walaupun dikatakan, saya baca ayat 16 sekali lagi ya. Maka bangkitlah Paulus, ia memberikan isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarlah. Ada dua pendengar di situ. Orang Israel, identifikasi kesukuan mereka memang darahnya Yahudi, tetapi yang dikatakan di situ orang-orang yang takut akan Allah itu bangsa kafir yang akhirnya mau diadopsi masuk ke dalam agama Yahudi. Jadi mereka yang mendengarkan Injil dari pemberitaannya Paulus. Maka Paulus memulai dari kitab Musa. Perhatikan Lukas sangat detail mencatat ini menjadi perjalanan misi Paulus pertama, menjadi pola dari pelayanannya Yesus. Di dalam Yesus yang bangkit, di dalam kisah para rasul pasal 20 dalam Lukas pasal 24 dicatat, waktu Yesus bangkit adalah dua murid jalan ke Emmaus. Mereka bingung karena Yesus sudah mati. Lalu Yesus datang, mereka tidak kenal. Yesus tanya, cerita tentang apa? Mereka bilang, tentang Yesus Nazaret. Akhirnya Yesus tegur mereka. Lalu dikatakan di dalam Lukas pasal 24, kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka berita tentang Dia mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Pola ini yang ditangkap oleh Paulus, maka Paulus mulai mengkabarkan Injil. Mulai dari kitab Musa secara short dia bisa bikin. Kitab Musa perjalanan orang Israel di Mesir. Lalu kitab Yosua yang memimpin di tanah Kanaan. 7 bangsa yang telah dikalahkan. Setelah itu ratusan tahun mereka tinggal bersama pemimpin para kitab hakim-hakim. Dari situ akhirnya setelah itu mereka akhirnya minta raja sampai kepada sampai kepada Saul. Dari Saul 40 tahun kemudian digantikan oleh Daud. Apa yang menjadi poin di situ? Seluruh tema pembicaraan kisah perjanjian Allah dari Mesir dibawa untuk berfokus kepada Daud. Apa yang kita lihat? Dua hal di situ saudara. Paulus menggiring mereka menggiring pendengar kepada Daud karena bangsa Israel mengerti bahwa rahasia mesianik ada dalam keturunan Daud. Dari sini Injil masuk. Sehingga khotbah ini bukan berakhir kepada narasi Daud, melainkan Paulus membongkar pikiran mereka untuk melihat bahwa Allah yang membangun pola gagasan menanti raja yang sejati, raja yang tertinggi, putra Daud yang akan menjadi juru selamat Israel. Dialah Kristus dari Mesir menuju kepada Golgota. Ini tujuan pemberitaannya. Tapi yang kedua, juga Paulus mau menekankan kenapa dia harus kutip kalimat ayat
ini hanya satu kali di dalam perjanjian baru dikatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Apa yang terjadi? Mereka dibawa untuk melihat lagi kepada rahasia mesianik di dalam Daud. Apa yang menjadi kuncinya? Saudara, apa tanda kita menjadi Israel? Ini maksudnya Paulus. Bukan karena identity blood kita. Tapi apa arti Israel? Orang yang ditebus, orang yang dikhususkan untuk mengerti isi hati Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Panggilan yang sama menjadi catatan yang penting untuk kita mengerti sekarang. Bahwa di dalam isi hatinya Tuhan yang telah menebus kita dan telah menerima kita menjadi anak-anaknya. Undangan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Menjadi orang-orang yang boleh belajar mengerti isi hati Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara, ini arti gereja. Maka berapa banyak orang gereja asal gereja. Berapa banyak orang ikut-ikutan ke gereja. Tapi tidak pernah benar-benar mengerti substansi imannya di dalam penebusan. Tapi apa arti seorang yang ditebus? Menjadi orang-orang yang diundang, didamaikan dengan Allah untuk mengerti isi hati Allah dan melakukan kehendak Allah. Bahwasanya dengan kehidupan yang demikian, dari Daudlah dia menangkap dan mengerti bahwa Mesias akan datang. Ini beritanya. Maka gereja, saudara sekalian, harus baik-baik bergumul tentang hal ini. Inilah penginjilan yang harus dikerjakan oleh gereja. Ada pengertian di dalamnya. Ada pola penggenapan janji di dalam beritanya. Ada benang merah dan bukan berhenti pada sekedar berita urusan keselamatan pribadi, di mana saya terima satu pribadi sebagai juru selamat lalu saya dapat keselamatan secara pribadi. Itu bukan Injil. Injil yang egois seperti itu bukan itu yang dipropos oleh Alkitab. Tetapi Injil yang sejati yang adalah dinyatakan di dalam kebenaran ini. Injil yang membawa orang untuk mengerti kerajaan Allah. Ini poinnya. Maka kita harus menangisi realitas gereja pada zaman ini. Saudara bukan hanya berdoa untuk dirimu, saudara bukan hanya untuk berdoa untuk gerejamu, saudara bukan hanya untuk berdoa untuk anak-anak dan masa depannya. Tapi berdoa dan menangislah untuk realitas kehidupan gereja sekarang. Gereja pada zaman ini telah bergeser terlalu jauh di dalam pengabaran Injil yang dengan teologi yang dangkal, bahkan membawa orang kepada iman yang individualistik yang sangat egois. Itu bukan Injil. Tetapi Injil selalu tentang kerajaan Allah. Hidup kita yang ditebus adalah bicara tentang undangan kita masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Di mana kita sekarang disetting menjadi manusia baru untuk hidup di dalam misi kerajaan Allah. Ini gereja. Maka ini yang dilakukan oleh Paulus. Bukan penginjilan asal beritakan, tapi konsistensi di dalam kebenaran. Dari sabat ke sabat, minggu ke minggu dia terus berkeliling. Sampai dicatat apa? Di dalam ayat 46. Apa yang dikatakan di situ? Saya bacakan sebagai penutup dalam renungan ini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata apa? Kepada orang Yahudi yang akhirnya jealous. Karena bukan hanya orang Yahudi yang datang kepada mereka, seisi kota itu akhirnya datang kepada Paulus dan Barnabas. Maka dikatakan ayat 45, orang Yahudi melihatnya dan menjadi iri hati. Lalu apa yang dikatakan ayat 46? Paulus berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Dinamika pimpinan Roh Kudus. Ya, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, maka mereka yang menerima hak terlebih dahulu mendengar berita Injil. Tetapi setelah itu, Injil itu tersebar sampai kepada engkau dan saya hari ini. Inilah kasih setia Tuhan. Dari Mesir ke Golgota, janji Allah telah digenapi di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Sekarang berita itu telah diberitakan ke seluruh dunia, menjadi berita pengharapan satu-satunya. Karena hanya di dalam pribadi Kristus yang inkarnasi datang jadi manusia, di dalam pribadi Kristus yang mendatang menjadi kurban pengganti, di dalam Kristus yang mati tersalib, ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Tidak ada jalan lain. Ini yang disebut jalan anugerah. Saudara, kita tahu, kita nggak asing mendengar ini. Tetapi ketahuilah begitu banyak orang di sekitarmu asing dengan berita ini. Angka kekristenan gereja yang tidak mengerti anugerah lebih besar daripada orang yang mengerti anugerah. Nggak usah di luar. Di gereja GRI, kalau hari ini disurvei.
Saya suka tanya dalam kelas katekisasi, siapa di sini yang yakin sudah mendapatkan keselamatan? Selalu yang angkat tangan tidak lebih dari 25%. Loh, padahal saya sudah mengajar kelas katekisasi bagian doktrin gereja, bagian doktrin doa, yang sebenarnya doktrin keselamatan sudah dibahas di atas. So why? Begitu banyaknya orang sudah dengar pun tetap tidak ngerti. Karena itu, baik-baik terus berdoa. Tuhan pakai kita untuk terus menjadi saksi, kabarkan tentang berita pengharapan, berita pengampunan dosa di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Mari sekali lagi kita merenungkan berita Injil. Mari saudara-saudara sekalian, kita boleh sekali lagi menangisi dan mendoakan berapa banyak orang di sekitar kita, bahkan orang-orang Kristen di sekitar kita yang tertidur mengaku beriman tapi tidak mengenal Kristus dan tidak beroleh keselamatan. Sekali lagi kita juga merenungkan kembali berita yang sudah kita terima ini. Berita yang telah kita dapatkan, kita telah ditebus ini. Menjadi satu berita yang terus meneguhkan hati kita, membakar hati kita untuk terus berjalan di dalam penebusan Kristus. Untuk menjadi orang-orang kudus, menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Amin. Hari ini kita akan menghampiri meja perjamuan. Untuk sekali lagi mengingat berita itu. Bahwa tubuhnya terpecah bagi engkau dan saya. Darahnya tertumpah bagi engkau dan saya. Betapa besarnya cinta kasih Tuhan. Untuk apa? Menebusmu, memerdekakanmu dari dosa, menjadikanmu anak-anaknya, untuk menjadikanmu menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, untuk memanggilmu menjadi ambasador kerajaan Allah di tengah dunia. Hampirilah meja perjamuan dengan kegentaran. Hampirilah meja perjamuan dengan kesungguhan untuk terus dengan segala kesadaran mengucap syukur penebusan Kristus yang telah menebusmu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kasih setiamu terlalu besar atas hidup kami. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami tidak berhenti di dalam keselamatan hanya untuk jaminan nanti. Tetapi sekarang kami telah ditebus oleh Kristus. Dan di dalam sekarang hidup yang kami terima dalam keselamatan ini adalah kehidupan di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Hidup kami tidak pernah dipanggil untuk menjadi penonton. Hidup kami tidak pernah dipanggil untuk menjadi orang yang menjadi tamu yang dilayani. Tetapi setiap kami boleh dibentuk, boleh dipimpin untuk terus mengerti bagaimana seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami menjadi satu perjalanan dalam dinamika pimpinan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami gerejamu berdiam. Jangan biarkan kami bersantai. Terlalu banyak jiwa di luar sana yang binasa dalam dosa. Masakan kami menjadi orang-orang yang menikmati anugerah itu dan menimbunnya bagi diri kami sendiri. Tuhan, berbelas kasihlah. Beri kami hati untuk menyadari betapa besarnya anugerah Allah. Betapa besarnya kemuliaan Allah yang Tuhan sudah penuhi di dalam kami. Jangan biarkan kami tahan, gerakkan hati kami untuk terus menjadi saksimu, untuk terus menyatakan kemuliaanmu melalui kehidupan kami sebagai umat tebusanmu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.